Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada video kali ini, saya akan memberikan penjelasan tambahan terkait dengan materi acara 1 Praktikum Bioteknologi Lingkungan dengan judul Teknik Sterilisasi, Aseptik, dan Pembuatan Media Kultur Mikrobiologi. Ketika kita bekerja di sebuah laboratorium, pastinya kita diharuskan untuk menjaga kebersihan dan kesterilan tempat kerja kita tersebut. Apalagi jika laboratoriumnya adalah laboratorium bioteknologi, di mana subjek kerja kita itu biasanya melibatkan organisme berukuran kecil atau mikroorganisme, sehingga potensi kontaminasinya itu akan sangat besar. Nah, bagaimana cara kita bisa menjaga kebersihan dan kesterilan dari laboratorium tersebut? Ada yang namanya teknik sterilisasi dan teknik aseptik. Kedua teknik tersebut dapat membantu kita untuk tetap menjaga kesterilan baik dari ruangan, pengguna, alat, dan bahan-bahan yang kita gunakan ketika kita melakukan kerja di laboratorium. Untuk memulai pembahasannya, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang teknik aseptik. Jadi teknik aseptik itu merupakan segala jenis usaha yang digunakan untuk mencegah terjadinya transfer mikroorganisme yang dapat mengakibatkan kerusakan atau kontaminasi yang tidak diinginkan terhadap hasil kerja kita. Nah, teknik aseptik itu sendiri terdiri dari prosedur-prosedur yang berkelanjutan, artinya tidak hanya dilakukan pada awal kerja saja, namun juga sepanjang kita melakukan kerja di laboratorium. Nah, di sini ada beberapa contoh prosedur aseptik. Yang pertama, membersihkan peralatan dan tangan dengan alkohol 70% sebelum masuk ke meja kerja. Yang kedua, menggunakan tip steril untuk memindahkan larutan, tidak menggunakan tip yang sama untuk dua larutan berbeda. Yang ketiga, menutup kembali wadah yang telah digunakan secara rapat. Yang keempat, tidak membuka bungkus alat laboratorium kecuali saat harus menggunakannya. Yang kelima, mempercepat gerak kerja untuk meminimalisir kontaminasi. Nah, prosedur aseptik ini untuk lebih jelasnya tentang gambarannya dapat kalian lihat di video YouTube yang telah saya berikan linknya. Di situ ada beberapa contoh video yang mempraktikkan secara langsung bagaimana prosedur aseptik ini. Nah, selanjutnya kita lanjut ke teknik sterilisasi. Teknik sterilisasi merupakan sebuah usaha untuk menghilangkan atau menghancurkan segala jenis bentuk mikroorganisme. Nah, seperti yang kita ketahui, mikroorganisme itu dapat ditemukan di segala jenis tempat, dan kehadirannya itu dapat menyebabkan kontaminasi, infeksi, dan mengakibatkan kerusakan yang tidak diinginkan. Bahkan di laboratorium yang terkesan bersih sekalipun, kita tidak bisa memprediksi di situ tuh ada mikroorganisme apa saja. Sehingga teknik sterilisasi ini sangat dibutuhkan ketika kita hendak melakukan kerja di laboratorium. Prinsip teknik ini itu sederhana, tetapi efektif dan memiliki waktu yang relatif singkat. Nah, pasti beberapa dari kita itu bertanya-tanya, apa sih bedanya teknik aseptik dan teknik sterilisasi itu? Di sini yang dapat saya simpulkan, teknik aseptik itu merupakan prosedur berkelanjutannya. Sedangkan teknik sterilisasi merupakan langkah untuk mencapai prosedur berkelanjutan tersebut. Jadi bisa diibaratkan teknik sterilisasi itu adalah bagian dari teknik aseptik itu sendiri, seperti itu. Kemudian kita akan membahas tentang penggolongan teknik sterilisasi. Teknik sterilisasi itu secara garis besar terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama ada sterilisasi fisika, yang kedua ada sterilisasi kimia. Untuk yang sterilisasi fisika, itu ada 3 bagian besar. Yang pertama ada sterilisasi panas, yang kedua ada sterilisasi radiasi, dan yang ketiga ada sterilisasi filtrasi. Sedangkan untuk yang kimia, itu terdiri dari 2 garis besar. Yang pertama ada sterilisasi gas, dan yang kedua ada sterilisasi cairan. Nah, untuk lebih lengkapnya bisa kalian lihat sendiri di slide yang ini. Selanjutnya, terdapat beberapa gambar yang menunjukkan peralatan sterilisasi. Yang pertama ada sterilisasi mekanik menggunakan alat filtrasi. Alat filtrasi ini memanfaatkan saringan berukuran pori sangat kecil, sekitar 0,2 mikron. Cara kerjanya yaitu dengan menghambat mikroorganisme supaya tidak ikut turun bersama larutan.
Nah, alat filtrasi ini cocok untuk larutan yang peka terhadap suhu panas seperti larutan enzim dan larutan antibiotik. Yang kedua yaitu sterilisasi uap air panas dengan menggunakan autoclave. Cara kerja autoclave yaitu dengan memanaskan air yang ada di dalamnya hingga mencapai suhu 121 derajat. Nah, ketika air itu telah panas, maka ia akan menguap dan uapnya tersebutlah yang akan mensterilisasi peralatan yang telah dimasukkan ke dalam autoclave tersebut. Yang ketiga, ada sterilisasi panas kering menggunakan oven. Yang keempat juga sama, yaitu sterilisasi panas kering, hanya saja alatnya yaitu insinerator. Nah, kedua alat ini memiliki prinsip kerja yang hampir sama. Perbedaannya terdapat pada suhunya. Untuk yang oven pasti lebih rendah dibandingkan dengan insinerator. Yang kelima yaitu sterilisasi pemijaran menggunakan Bunsen burner. Bunsen burner ini merupakan salah satu alat sterilisasi yang cukup sering digunakan ketika kita bekerja di laboratorium, seperti misalnya untuk mensterilkan jarum ose, mensterilkan permukaan tabung reaksi, kemudian tabung Erlenmeyer, dan lain sebagainya. Yang keenam yaitu sterilisasi radiasi menggunakan laminar airflow atau bisa juga disebut sebagai biological safety cabinet. Jadi laminar airflow ini merupakan meja kerja kita ketika berada di laboratorium. Nah, prinsip kerjanya itu memanfaatkan sinar UV untuk proses sterilisasi. Jadi sinar UV tersebut dapat membunuh mikroorganisme yang menempel pada permukaan interiornya. Nah, setelah kita memahami tentang materi teknik aseptik dan teknik sterilisasi, kita selanjutnya memasuki materi media mikrobiologi. Apa sih media mikrobiologi itu? Jadi media mikrobiologi merupakan bahan yang terdiri atas campuran nutrisi yang digunakan untuk menumbuhkan objek percobaan seperti mikroorganisme, sel, organ, dan lain-lain. Di dalam media mikrobiologi itu terdapat komponen dasar atau komponen wajib yang harus dipenuhi, yaitu air, karbon, cadangan energi, mineral, dan faktor tumbuh. Selain dari komponen dasar tersebut, dalam pembuatan media mikrobiologi juga terdapat komponen tambahan, yang mana komponen tambahan ini sangat menyesuaikan dengan kebutuhan masing-masing objek percobaan yang akan kita buat nantinya. Media mikrobiologi dapat digolongkan ke dalam beberapa jenis. Di sini terdapat 3 penggolongan utama. Yang pertama berdasarkan susunan bahan kimianya, yang kedua berdasarkan konsistensinya, dan yang ketiga berdasarkan fungsinya. Yang berdasarkan susunan bahan yaitu terdapat media sintetik, media kompleks, media anorganik, dan media organik. Sedangkan berdasarkan konsistensinya, terdapat media padat, media cair, dan media semi padat. Dan yang untuk berdasarkan fungsinya, terdapat media pengaya, media khusus, media penguji, media selektif, dan media diferensial. Untuk keterangan lebih lanjut dari setiap media ini dapat dibaca di modul. Nah, di sini terdapat beberapa gambar media mikrobiologi yang digolongkan berdasarkan konsistensinya. Yang kiri yaitu media padat, yang tengah yaitu media cair, dan yang kanan yaitu media semi padat. Jadi untuk masing-masing media tersebut ditempatkan pada tempatnya masing-masing sesuai dengan konsistensi dari media tersebut. Untuk yang media padat itu ditempatkan pada petri dish. Untuk yang media cair dan semi padat itu ditempatkan pada tabung reaksi. Selanjutnya yaitu terdapat beberapa macam media pertumbuhan mikroorganisme yang sering digunakan. Yang pertama ada nutrien agar. Nutrien agar ini berbentuk padat, dibuat dari campuran ekstrak daging dan pepton dengan menggunakan agar sebagai pemadatnya. Yang kedua ada nutrien broth, yang mana merupakan medium berbentuk cair dengan bahan dasar yang sama dengan nutrien agar, yaitu ekstrak beef dan pepton. Perbedaannya itu terdapat pada konsentrasinya. Untuk yang nutrien agar itu berbentuk padat, sedangkan nutrien broth itu berbentuk cair. Yang ketiga ada flat count agar.
Plant count agar ini merupakan media pertumbuhan mikroorganisme yang umum digunakan untuk menghitung jumlah bakteri menggunakan metode total plant count. Yang keempat yaitu potato dextrose agar atau PDA yang merupakan media yang berbentuk padat yang baik digunakan untuk membiarkan suatu mikroorganisme. Yang kelima ada lactose broth yang mana digunakan untuk menumbuhkan bakteri salmonella dan bakteri coliform dari makanan, air, dan hasil ternak. Reaksi enzimatif gelatin dan ekstrak sapi memberikan sumber karbon dan nitrogen untuk pertumbuhan bakteri pada lactose broth. Yang keenam dan terakhir yaitu malt extract agar atau MEA yang merupakan media tumbuh bibit jamur. Media ini terdiri dari campuran nutrisi atau zat makanan yang digunakan untuk menumbuhkan miselium jamur, yang mana setelahnya dapat digunakan untuk keperluan lain seperti membuat bibit indukan jamur. Nah, untuk materi praktikum acara 1 ini kita cukupkan sampai di sini terlebih dahulu. Untuk pertanyaan dan diskusi dapat disampaikan di Google Classroom. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.